Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Umat sedharma yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Iwayan Merteyase yang akan memandu kegiatan penyuluhan agama Hindu, kelompok binaan penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang konsep yoga dalam mengatasi pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini tentunya memberikan berbagai dampak bagi kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu kita sudah mendatangkan bapak-bapak narasumber yang akan berbagi tentang konsep yoga dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, siapa mereka? Langsung saja kita sapa kedua narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Om Swastiastu, Bapak narasumber. Baiklah umat sedharma, narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Wayan Sutarga SPD. Beliau selaku penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang mewilayahi Kecamatan Manggis. Selain beliau berprofesi sebagai penyuluh agama Hindu, beliau juga menjadi instruktur yoga di Kabupaten Karangasem. Nah, narasumber kita yang kedua, beliau adalah Bapak Dr. Idemade Pidade Manuabe, SAG MSI. Selamat datang Bapak. Nah, beliau selaku Kepala Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem selaku penanggung jawab kegiatan ini secara penuh. Nah, baiklah bapak-bapak narasumber, seperti tadi saya sampaikan di awal, pandemi COVID-19 ini tentunya memberikan dampak di segala lini. Nah, salah satunya adalah di bidang perekonomian dan sosial ekonomi kemasyarakatan. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang harus dilakukan selama kita berada dalam situasi seperti ini? Ya mungkin Bapak masih bisa memaparkan sedikit tentang kiat-kiat kita. Silakan. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Merteyase, bahwa dunia sekarang ini mengalami masalah pandemi yaitu COVID-19. Nah, tentu dalam hal ini menguatkan kita bahwa hidup di dunia ini, hidup sebagai manusia itu memang tidak bisa lepas dari masalah. Artinya apa? Selama kita hidup menjadi manusia pasti akan mengalami masalah. Tentu yang terpenting dalam hal ini adalah bukan masalahnya, tapi bagaimana kita mampu memberikan solusi, kemudian bagaimana mampu menghadapi masalah yang kita hadapi. Justru bukan kita lari dari masalah. Makanya jangan pernah lari dari masalah, apapun itu masalah yang kita hadapi. Nah, saya kutip dalam kitab Sarasa Mucaya, Sloka 10, bahwa menjelma menjadi manusia meskipun ia dapat melaksanakan dharma dan tidak terlepas dari lahir dan mati, sesungguhnya orang tersebut adalah menderita samsara. Nah, sloka ini menguatkan bahwa pasti ada masalah. Untuk itu, apapun masalahnya, mari kita mencari solusi, mencari jawaban, sehingga masalah yang kita hadapi tidak terasa berat, walaupun masalah berat. Tapi kadang-kadang kalau kita punya hati yang lapang, masalah berat jadinya tidak ada masalah. Masalah berat tidak akan terasa berat. Tidak akan terasa berat, betul. Tapi kalau hati kita keruh, pikiran kita keruh, tidak ada masalah pun terasa berat. Ada masalah. Di dalam Sarasa Mucaya ini sudah menguatkan bahwa kita hidup menjadi manusia ini ya harus menyelesaikan masalah itu. Itulah kelebihan kita menjadi manusia. Jangan khawatir, pandemi COVID-19 ini pasti berlalu. Tinggal waktu yang akan menjawab. Dan yang terpenting sekarang kita adalah ikuti himbauan pemerintah,
disiplin, kemudian jangan istilah bahasa Bali meboyo, harus kuat menghadapi masalah ini. Kita harus hadapi, itu yang terpenting Pak Yan. Intinya jangan takut pada masalahnya, jangan lari dari masalahnya, kita hadapi tetapi tetap mengikuti SOP yang ada. Ya, Kan tetap seperti itu ya. waspada. Tetap waspada. Oke. Nah, seperti tadi yang sampaikan Bapak narasumber bahwa topik kita hari ini adalah yoga. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Kasih bahwa dalam hidup ini setiap manusia pasti memiliki masalah. Nah, tetapi yang paling penting adalah jangan lari dari masalahnya. Kita bisa melakukan berbagai cara untuk menghadapi masalahnya. Pasti ada solusi di balik masalah yang ada. Nah, mungkin dari topik yang akan kita angkat pada hari ini, kira-kira bagaimana caranya ketika masalah itu ada, apakah bisa kita hadapi dengan konsep yoga? Nah, mungkin pertanyaan ini bisa yang tujukan kepada Bapak narasumber, Bapak Wayan Sutarga, untuk memberikan gambaran secara umum. Silakan. Baik, Pak Wayan Mertiase, terlebih dahulu mari kita kenal dulu pengertian dari yoga itu sendiri. Apa itu yoga? Ya, apa itu yoga, supaya tidak nantinya salah paham itu. Baik, yoga itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Sanskerta yang awalnya yaitu asal katanya yaj, atau dalam bahasa Inggris itu asal katanya yoke, yang artinya penghubung kalau di bahasa Inggris. Tapi kalau di bahasa Sanskerta dalam konsep Hindu, yoga itu artinya penyatuan diri. Penyatuan diri dengan sang jati diri. Kita memahami manusia, kita memahami adanya percikan kecil dari Brahman yang disebut dengan Atman. Bagaimana kita menyadari bahwa Atman itu ada dalam diri kita sendiri, seperti itu. Ada dalam diri setiap makhluk hidup kan? Ya, lebih tepatnya seperti itu, di dalam semua makhluk hidup, seperti itu. Nah, setelah itu dalam konsep agama Hindu dan konsep yoga itu sendiri ada disebut dengan Astanga Yoga, yaitu 8 cara dalam menghubungkan diri kepadanya, yaitu kepada sang jati diri. Bagaimana kita menghubungkan diri ini? Oke, dalam yoga ada yang disebut dengan Astanga Yoga. Ya, Astanga Yoga. Tahapan-tahapan untuk bisa memahami jati diri itu. Memahami jati diri. Ya, Oke, betul di sekali. antara tahapan-tahapan yoga yang mungkin tadi disampaikan itu, kira-kira tahapan yang mana yang paling relevan kira-kira dalam situasi mengatasi pandemi ini? Baik. Kemungkinan yang paling relevan itu sebetulnya tahapan dari ke-8 ini itu satu kesatuan. Bukan pilihan, Pak, bukan Ini satu pilihan. kesatuan Ya, yang betul. satu kesatuan seperti itu. Jadi perlu kita pahami dulu ya apa itu dari ke-8 tahapan yoga itu sendiri ya. Yang pertama itu yama. Yama itu apa namanya? Pengendalian diri. Selanjutnya yaitu niyama. Niyama yaitu disiplin diri. Setelah apa namanya diri kita dikendalikan, perlu adanya kedisiplinan. Setelah niyama baru asana. Asana itu cara disiplin bagaimana? Yaitu asana itu menunjukkan bahwa kita bersikap sempurna. Sikap kita sempurna baik secara berdiri, duduk maupun kita sedang tertidur, seperti itu. Setelah asana itu bertiga. Setelah asana baru pranayama. Pranayama pengaturan napas yang baik. Ketika kita berdiri, posisi disiplin itu harus selalu ingat dengan napas, seperti itu. Karena pranayama merupakan energi prana yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri. Selanjutnya ada pratyahara. Pratyahara yaitu mengendalikan panca indera kita. Jika kita ingin terlihat sempurna, maka kita harus penting mengendalikan indera kita. Jangan arogan untuk membawa panca indera kita sendiri. Keenam yaitu dhyana. Dhyana itu adalah konsep bagaimana kita memikirkan objek di luar dimasukkan ke dalam tubuh kita sendiri. Menarik objek yang di luar dimasukkan ke dalam tubuh kita sendiri. Apakah contohnya seperti ini? Apakah kita masih bisa ingat
kejadian waktu kita baru bangun seperti itu. Itu harus disadari karena itu penting untuk pikiran kita. Sangat penting itu. Pentingnya di mana? Ketika kita sudah ingat apa yang kita lakukan, maka kita akan memahami mana yang salah dan mana yang benar. Itu maksudnya dari konsep dhyana tersebut. Yang ketujuh yaitu dharana. Dharana itu yaitu memfokuskan pada suatu objek. Maksudnya di sini memfokuskan pada suatu objek itu apa tujuan dari hidup kita di dunia ini, seperti itu. Dan yang terakhir baru samadhi, yang ke-8. Samadhi itu udah tingkatan yoga yang paling tinggi, yang harus dilakukan dengan tahapan-tahapan dari 1 sampai nomor 7. Jika 1 sampai nomor 7 itu berhasil, baru kita melaksanakan ke konsep yang ke-8 yaitu samadhi. Nah, dari ke-8 ini yang paling relevan saat ini yaitu menindaklanjuti mengenai COVID ini. Kalau COVID itu kan COVID-19, kalau tidak salah caranya penyebarannya itu kan lewat hidung. Tentunya Lewat pernapasan. pernapasan. Ya. Yang diserang itu pasti di paru-paru. Paru-paru kita akan Organ pernapasan diserang kita. ya. Karena pernapasan yang kena. Nah, di sini saya menganjurkan atau menitik beratkan yaitu pada konsep pranayama. Di mana Konsep caranya pengaturan napasnya. pengaturan napas yang baik, yang sempurna, bukan yang baik tapi yang sempurna seperti itu. Kalau di Hindu konsep pranayama itu ada 3. Sebelum melakukan konsep pranayama, yang pertama harus diketahui yaitu ketika menarik napas dan ketika menghembuskan napas. Ketika menarik napas ada bunyinya yaitu so. Menarik so. Menarik napas itu bunyinya So. so. Dan ketika mengeluarkan napas yaitu bunyinya ham. Seperti itu. Ham. Itu bukan diri kita yang memberikan suara, bukan. Tapi napas itu sendiri yang berbunyi seperti itu. Ketika ditarik berbunyi so, dan ketika dikeluarkan berbunyi ham. Berarti so ham gitu ya. Seperti itu. Oke. Mantranya seperti itu, soham seperti itu. Nah, pengertiannya so itu adalah energi kosmik dan ham itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya memasukkan energi-energi yang positif ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, kembali ke konsep pranayama tersebut. Saya sebutkan tadi ada 3 seperti itu. Yang pertama yaitu kumbhaka, puraka, dan recaka. Recaka itu menarik napas. Minimal itu kurang lebih ketika menarik napas itu usahakan 7 detik dalam penarikan tersebut. Dan ketika menahan kumbhaka itu minimal 7 detik juga. Berarti semuanya 7 detik. Semuanya konsepnya 7 detik. Nah, kira-kira kenapa harus 7 detik? Kenapa tidak lebih atau tidak kurang dari 7 detik itu? Nah, karena 7 detik itu, karena 7 itu jumlah cakra yang dimiliki oleh manusia. Apa itu cakra? Kan seperti itu. Cakra itu adalah kemampuan yang di luar nalar dari batas manusia itu. Pikiran di bawah sadar kita. Ya, di bawah Di bawah sadar pikiran sadar kita. manusia itu sendiri. Dan ketika mengeluarkan pun juga harus hitungannya 7 detik seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pemahaman dari yoga dan konsep yoga itu sendiri dan yang baik dilakukan dalam pandemi COVID-19 melalui pranayama seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Itu tadi pemaparan dari Bapak narasumber kita tentang konsep yoga. Nah, di antara 8 tahapan yoga yang sering dikenal dengan Astanga Yoga itu, ya, yang paling mudah dilakukan oleh umat manusia atau masyarakat adalah pranayama. Nah, kenapa? Karena hampir setiap manusia itu pasti bernapas. Dan bernapas juga tidak memerlukan area yang luas untuk kita melakukannya. Di mana saja, kapan saja kita tentunya pasti bernapas. Nah, tadi sudah disampaikan juga, dengan bernapas maka sistem yang ada di dalam tubuh ini akan menjadi bersih. Nah, oleh karena itu, mari umat sedharma dimanapun berada, kita lakukan konsep pranayama ini setiap hari dengan aturan yang ada. 7 detik itu untuk membuka cakra yang ada dalam tubuh. Seperti itu ya. Tadi di awal, Bapak Idemade sempat menyebutkan bahwa manusia lahir ke dunia tentunya pasti akan menderita.
Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan agar manusia tersebut bisa terlepas dari penderitaan tersebut? Silakan. Seperti yang termuat dalam sloka Sarasamuccaya tadi itu, sloka 10 yang menjelaskan manusia kelahirannya pasti samsara. Nah, tentu dalam kesempatan ini saya mencoba juga memberikan informasi terkait bahwa sastra-sastra Hindu memberikan berbagai macam jalan untuk menghilangkan penderitaan atau samsara itu dan mencapai kemuliaan atau kebahagiaan. Nah, saya mengutip dalam Warahaspati Tattva sloka 26 itu sudah jelas ada 7 cara untuk menghilangkan penderitaan dan mencapai kemuliaan atau kebahagiaan hidup. Oke, ada 7 cara. Apa saja itu? Dalam Warahaspati Tattva tersebut disebutkan yang pertama, lakukanlah sila. Apa itu sila? Sila adalah perilaku baik. Oke, sila perilaku yang baik. Itu perintah dalam Warahaspati Tattva. Yang kedua, lakukanlah yatnya. Yatnya, lakukanlah pengorbanan suci. Yatnya, yang disebut dengan pancayatnya itu. Artinya intinya pengorbanan suci. Pengorbanan yang tulus ikhlas. Yang tulus ikhlas. Yang ketiga, lakukanlah tapa. Tapa itu adalah pengendalian diri. Pengendalian di sini mungkin bisa mengendalikan emosi, mengendalikan amarah, mengendalikan congkak, mengendalikan pelit. Yang keempat, lakukanlah dana. Dana itu yaitu kita memberi sesuatu, dana punya. Berikanlah pemberian dana punya. Yang keempat. Yang kelima, lakukanlah prawidya. Prawidya itu adalah kita selalu mengisi diri dengan pengetahuan suci, sehingga hidup kita ini mudah. Itu yang kelima. Yang keenam, lakukanlah diksa. Diksa itu adalah penyucian diri, pembersihan diri. Dan yang ketujuh, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Wayan Sutarga, lakukanlah yoga. Yoga adalah pendekatan diri, penyatuan diri dengan Tuhan. 7 cara inilah yang diinstruksikan oleh Warahaspati Tattva untuk kita lakukan, sehingga kita mampu membebaskan diri dari penderitaan dan mendapatkan kemuliaan atau kebahagiaan dalam hidup. Simple yang disampaikan dalam kitab Warahaspati Tattva ini. Inilah cara-cara umat Hindu untuk membebaskan diri dari penderitaan. Mungkin itu ya. Baik, super sekali. Umat Sedharma tadi sudah disampaikan bahwa pada sejatinya manusia terlahir ke dunia ini pasti menderita. Namun manusia tidak usah khawatir ketika kita mengikuti yang termuat pada kitab Warahaspati Tattva, ada 7 tahapan tersebut, maka penderitaan yang dialami dapat kita hindari. Baiklah, umat Sedharma dimanapun berada, kita sudah berada pada penutupan acara. Namun sebelum acara ini ditutup, kembali mungkin saya ingin meminta arahan dari masing-masing narasumber dalam bentuk closing statement tentang topik yang kita angkat pada hari ini. Yang pertama, mungkin kembali Bapak Idemade bisa memberikan closing statement terkait kegiatan hari ini. Silakan. Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh umat Hindu dimanapun berada, mari kita senantiasa menjaga diri kita, introspeksi diri, dan selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita lindungi diri kita, keluarga kita, masyarakat, lingkungan kita, bahkan negara kita. Mudah-mudahan dunia ini terbebas dari COVID-19 dan pada akhirnya kita mampu melewati masalah ini dengan selamat. Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Nah, mungkin dari Bapak Wayan ada tambahan? Terima kasih Pak Wayan Martyase atas waktunya kembali.
Baik, di sini mungkin saya sedikit menambahkan dari kesimpulan yang sudah Bapak Kasih Urahindu sampaikan tadi mengenai tentang bagaimana cara mengatasi COVID ini melalui dengan yoga itu sendiri. Di sini saya akan ungkapkan satu sloka yang isinya seperti ini. Yogastah juru karmam sanggam yaktwa dananjaya sadya sidya sama budwa amatwa yoga uciate. Yang artinya seperti ini. Yang pertama itu, letakkanlah pikiran pada kesucian. Itu yang utama. Kalau pikiran sudah suci, ibaratnya seperti air, sudah hening, maka apapun akan terlihat cemerlang seperti itu. Yang kedua yaitu bekerjalah tanpa menghiraukan karma atau hasil. Kita bekerja dulu dan hasilnya pasti akan ada belakangan seperti itu. Ya, jangan pikirkan itu terlebih dahulu seperti itu. Biar pikiran itu tetap tenang. Dan yang ketiga yaitu tegakkanlah pada kesuksesan dan pada kegagalan. Maksudnya di sini seimbangkan seperti itu. Jangan merasa bahwa diri kita itu mengambil hal seperti ini akan sukses atau akan gagal. Seimbangkan saja seperti itu. Dan yang terakhir, bait terakhir itu, letakkanlah jiwa tingkat rohani diri kita sendiri yaitu pada keseimbangan jiwa. Jiwa itu adalah yoga itu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya ungkapkan untuk menambahi apa yang harus disampaikan di sini seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wayan. Demikian tadi perbincangan kita pada kesempatan yang baik ini dengan bapak-bapak narasumber yang sudah mengangkat tentang topik yoga dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kembali saya ingatkan kepada umat Sedharma dimanapun berada agar tetap bekerja, beribadah dari rumah, tetap jaga jarak, dan yang paling penting adalah jangan keluar kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memandu kegiatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami bertiga akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.